Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih berada di bulan suci Ramadan. Masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keagungan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan Allah balas dengan limpahan pahala dan pahala terbaik. Salat dan salam semoga tercurah ruah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk kelak yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pemirsa agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya, dengan rahman dan rahimnya telah menganugerahkan kepada kita syariat Islam. Allah pun telah memberikan dengan iradahnya pilihan-pilihan. Apakah manusia akan hidup di dalam kemaksiatan, memilih jalan maksiat, atau dia akan memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketaatan yang dilakukan oleh seorang makhluk, ketakwaan yang dilakukan oleh seorang makhluk bukanlah hajat Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu adalah kebutuhan kita. Karena kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari ketaatan, dari perilaku-perilaku takwa kita, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Begitupun sebaliknya, kedurhakaan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang makhluk, oleh seorang hamba, maka keburukannya akan kembali kepada dirinya. Keburukannya akan kembali kepada dia yang melakukan, dia sebagai pelakunya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Juga dalam firman Allah yang lain, jaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyujiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan makna fasad di dalam ayat tersebut, beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa sesungguhnya fasad itu maknanya adalah huwa nuqsanul barokah bi'amalil ibad kayatubu. Kerusakan adalah berkurangnya keberkahan karena perbuatan hamba agar mereka kembali. Perkataan bahwa kerusakan adalah berkurangnya keberkahan, ini adalah perkataan terbaik menurut para ulama. Sungguh sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta dengan perkataannya. Mungkin dengan bergelimangnya kemaksiatan, seseorang masih bisa meraih banyak kekayaan, masih bisa mendapatkan pangkat dan jabatan terbaik. Namun sesungguhnya kekayaan,
pangkat dan jabatan tersebut, semakin berkurang keberkahannya. Semakin kaya, semakin sempit hidupnya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dia tidak merasa tenang. Bahkan justru semakin kering jiwanya. Semakin bersinar karirnya, semakin bersinar prestasinya, maka hatinya semakin gundah gulana. Semakin bermasalah keluarganya. Anak-anaknya semakin susah untuk diatur, rumah tangganya berantakan, atau bahkan semakin lalai dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kedurhakaan, ketika kemaksiatan ini bergelimang di tengah-tengah masyarakat, menjamur di tengah-tengah suatu bangsa dan negara, para penguasanya mengabaikan syariat Allah. Terlebih lagi, para penguasanya menentang dan menghalang-halangi tegaknya syariat Allah, menentang tegaknya khilafah, maka sungguh semakin lenyaplah keberkahan dalam kehidupan suatu bangsa tersebut. Bukankah kita melihat bahwa negeri yang begitu gemah ripah loh jinawi, negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, namun pada faktanya dia mengemis, dia mengiba kepada negara lain untuk mendapatkan bantuan utang. Di sisi lain, kita melihat ribuan anak-anak yang hidup terlantar. Sebagian besar warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kriminalisasi meningkat. Kemudian tingkat bunuh diri di tengah-tengah umat juga semakin meningkat. Belum cukupkah semua ini untuk menyadarkan suatu bangsa agar ia segera mencampakkan hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian segera menggantinya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih ragukah dengan sabda Rasulullah SAW, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah, dan mereka justru memilih apa yang memilih-milih apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh keberkahan hidup akan didapatkan oleh seseorang, oleh manusia, juga akan didapatkan oleh suatu bangsa dan suatu negeri manakala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, dan menegakkannya di tengah-tengah umat. Kehidupan yang berkah juga akan didapatkan manakala ketika bergelimang kemaksiatan maka dia berjuang untuk tegaknya syariat Allah, untuk tegaknya hukum-hukum Allah di tengah-tengah umat. Hanya dengan itulah maka dia akan mendapatkan keberkahan. Maka suatu bangsa akan mendapatkan keberkahan baik dari langit maupun dari dalam bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Wala in kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain ketika kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita, maka kita terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan syariat Islam di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara. Hanya dengan itulah keberkahan akan kita dapatkan, keberkahan akan didapatkan di tengah-tengah negeri tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.